Pura Jati di tepian Danau Batur diyakini sebagai tempat suci Bagawanta Dewi Danu yang berstana di Pura Batur. Itu sebab, keberadaan kedua tempat suci ini saling terkait, tak hendak terpisahkan. Kawasan Batur, Kintamani menyimpan banyak pura-pura tua yang memiliki sejarah dan makna tersendiri dalam kehidupan agama dan budaya masyarakat Bali. Satu di antaranya Pura Jati. Pura ini terletak di tepian barat daya Danau Batur ini termasuk wilayah Desa Batur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dalam buku sejarah pembangunan pura-pura di Bali yang ditulis Tut Subandi disebutkan, pura ini tergolong salah satu pura atau kahyangan Panyung Sungan Jagat sebagai tempat memuja dan memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam fungsinya sebagai Batara Hyang Gangga. Terutama pada saat memohon air suci Kamandalu sebagai salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan suatu upacara keagamaan. Pura Jati ini dibangun oleh Mpu Jaya Maireng bersama sanak saudaranya sesuai amanat kawitannya, leluhurnya. Sedangkan Mpu Jaya Maireng adalah salah seorang leluhur warga Pasek Kayu Selem yaitu Kayu Selem, Celagi, Tarunyan dan Kayuwan. Sedangkan berdasarkan babat Kayu Selem yang ditulis pada Isaka Warsa 1840 oleh Jero Mangku Ulun Sui, Desa Tejakula Buleleng, bahwa Pura Jati Batur didirikan oleh putra Hyang Kamarka yang bernama Mpu Geni Jaya Kayu Ireng. Di dalam babat tersebut tidak disebutkan siapa yang distanakan di Pura Jati. Hanya ada sebutan Ngelinggihang Ida Batara Bujangga Sakti yang dimohon untuk menyelesaikan semua upacara keagamaan untuk umat Hindu saat itu termasuk untuk penduduk Bali mula. Pura Jati merupakan pura Bagawanta dari Pura Ulun Danu Batur, terang jero Gedealitan Pura Ulun Danu Batur. Perpindahan Pura Ulun Danu Batur dari kaki Gunung Batur ke Desa Kalanganyar, sekarang disebut Desa Batur, terjadi pada 1926. Saat Gunung Batur meletus dengan dahsyat sehingga Desa Batur yang ada di kaki Gunung Batur rusak, porak-poranda, termasuk Pura Ulun Danu Batur juga dilanda lahar Gunung Batur. Ajaibnya, letusan Gunung Batur saat itu tidak mengusik Pura Jati Batur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pura Ulun Danu Batur. Buktinya, jaba sisi Pura Jati Batur masih merupakan tanah asal keadaan sebelum tahun 1926. Tentang asal mula pembangunan Pura Jati, dalam babat Pasek Kayu Selem antara lain disebutkan Wa'ahu Sing Mangkanam Wasira Sang Mpu Jaya Maireng Papareng lan Sanak Irasuta Potraka Kebeh, anangunaken kahyangan inarahan Pura Jati, maka Cihnaning Jati, wawangunan irasini widening Wang Bali kabeh kata tuanya. Wekasanyan hana sahananing kalanya anangun akan karya Mahayu Batara Nuhur Tirta Kamandalu, wenang santanan ira asing warung aji purana angastawa ngaturana widiwidana, ngastawa Batara Gangga, dan seterusnya. Artinya lebih kurang sebagai berikut, dan setelah itu, Mpu Jaya Ireng bersama sanak keluarganya serta semua anak cucunya membangun sebuah pura bernama Pura Jati sebagai tanda kebenarannya. Bangunan itu menjadi tempat suci sebagai pemujaan orang Bali semuanya. Kemudian apabila orang Bali melakukan upacara yang disebut Mahayu Batara, harus Nuhur Tirta, mohon air suci, Kamandalu. Ini harus dipahami oleh keturunannya yaitu mengenai apa yang disebut Taji Purana, melakukan pemujaan dengan cara menyelenggarakan upacara widiwidana dengan memuja Batara Gangga. Demikianlah tata caranya dulu dan itulah sebabnya disebut Pura Jati, sebagai pertanda telah menghaturkan pajati. Dan yang disebut Bujangga tidak lain ialah sanak pitu yaitu Mpu Ketek, Mpu Kananda, Mpu Hiradinyana, Mpu Hitadharma, Mpu Raga Runting, Mpu Prateka, Mpu Dangka beserta putra, dan sisyanya semua dipersilahkan melakukan puja. Permulaan upacara pada Sasih Kap itu, sekitar bulan Januari, yaitu upacaranya Butayadinya. Berdasarkan buku Pura Jati Batur yang ditulis Ida Bagus Gde Agung Sutawijaya, Pura Jati hanya memiliki dua palinggih pokok yaitu Pesimpangan Batari Dewi Danu dengan pelinggih Meru Tumpang Tega dan pelinggih Batara Bujangga Sakti yang tidak lain adalah pelinggih Ida Batara Sakti Dwi Jendra yang datang ke Bali pada abad ke-15 dari Jawa Timur.
Kehadiran pendeta ini dalam rangka menyebarkan ajaran Siwa Buddha yang dijaga dan dipeluk penganut Hindu di Bali hingga saat ini. Posisi dua meruk pelinggih ini berjejer menghadap ke barat di sisi kanan dan kiri pelinggih utama Padmasana Rong Tega yang berdiri di tengah. Pelinggih Batari Danu adalah meru tumpang Tega yang ada di sebelah utara, atau sebelah kanan Padmasana Rong Tiga. Sedangkan Stana Batara Bujangga Sakti di sebelah selatan, atau di sebelah kiri pelinggih Padmasana Rong Tiga. Setelah di Pura Jati didirikan pura pemujaan kepada Ida Batara Sakti Dwi Jendra, maka hal ini berlanjut ke desa penyungsung perampian Batara Sakti Ulun Danu Batur. Di setiap pura yang disungsung masyarakat perampian Pura Ulun Danu Batur juga didirikan palinggi Bujangga Sakti yang bervariasi dengan bentuk bangunan suci menyerupai Padmasana atau menyerupai aslinya di Pura Jati yang berbentuk meru tumpang tiga. Berdasarkan penuturan Dane Jero Gede maka kalihan Pura Ulun Danu Batur, yaitu Jero Gede Kanginan, Jero Gede Duuran, dan Jero Gede Kawanan, Jero Gede Alitan, bahwa Pralingga Ida Batara Sakti Pura Jati berbentuk padanda lengkap dengan pawedaan. Ini merupakan bukti dari keyakinan masyarakat Batur bahwa Pelinggi Batara Sakti di Pura Jati adalah Pelinggi Batara Sakti Dwi Jendra yang membawa agama Hindu Siwa Buddha. Wali atau piodalan di Pura Jati Batur tidak menggunakan sistem Pancawara, Saptawara atau buku atau sistem Paukon, namun menggunakan sistem Sasi, Surya Chandra Pramana. Piodalan di Pura Jati Batur berlangsung sekali setahun yaitu pada Purnama Sasih Kasapinanggal Ping 13. Piodalan ini cukup unik karena biasanya piodalan dilaksanakan pada Purnama atau Tilem. Terkait upacara piodalan, jenis sesajen yang dipersembahkan, utamanya saat menyelenggarakan upacara Widiwidana, berupa suci asoroh, itik hitam jambul yang sudah pernah bertelur, suci yang lengkap, dan ketupat kelanan, ajuman disertai canang, segahan mapanglep, itik hidup warna hitam dan jambul, ayam hitam. Daksina lengkap dengan santun, sesuai dengan tingkatannya yaitu nista, madya dan utama upacara. Ukuran tingkatan karya bisa dilihat di antaranya dari jenis uang kepeng yang digunakan. Pada tingkat utama, uang berjumlah 700, madya 500, nista 425 kepeng. Semua mesti genap, tak hendak dikurang lebihkan. Bila tak sesuai ketentuan, maka persembahan yang dihaturkan tak mencapai tujuannya.